Kepribadian karisma wisata atau yang biasa kita kenal dengan nama Anissa Travel adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan. Sejak tahun 2003, Anissa Travel menjadi salah satu perusahaan jasa perjalanan yang sangat dipercaya oleh puluhan BUMN dan perusahaan swasta. Hal ini dibuktikan oleh rekam jejak Anissa Travel yang memiliki 22.000 jamaah dan lebih dari 500 paket perjalanan wisata. Anissa Travel kini berfokus pada 3 inti bisnis, yaitu Corporate Travel Management, MICE and Event Organizer, dan Umroh and Hajj Arrangement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah mengundang ke studio dan beliau telah hadir di studio kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya adalah Ibu Elo. Beliau telah berpengalaman beberapa kali membawa rombongan dari Anissa Travel untuk berangkat umroh dan haji ke Tanah Suci. Kemudian di sebelah kanannya kami perkenalkan, ini adalah Kang Rof. Juga yang punya banyak pengalaman, telah beberapa kali membawa rombongan haji dan umroh Anissa Travel ke Tanah Suci. Dan kali ini banyak pertanyaan yang tentunya sudah kami rangkum untuk diajukan kepada beliau. Bu Elo, Anissa Travel beberapa tahun ke belakang telah banyak sekali membawa rombongan jemaah Indonesia ke Tanah Suci, baik umroh maupun haji. Sudah berapa kali mungkin yang Ibu dapat sampaikan mengenai Anissa Travel? Terima kasih Mas Bambit atas waktunya. Syukur alhamdulillah, pengalaman Anissa mungkin yang terakhir adalah pasca pandemi 2022. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Anissa sudah memberangkatkan atau bisa memberangkatkan sejumlah kuroda kurang lebih 40 jemaah dan haji kuotanya adalah kurang lebih 15 sampai 20 orang. Di mana pada masa saat itu kesulitan pengurangan kuota, khususnya untuk kuota pengurangan jumlah kuota, ditambah lagi furoda saat tahun 2022 tingkat kesulitannya sangat tinggi, tapi syukur alhamdulillah ini sekali lagi Anissa diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberangkatkan seluruh permintaan sebanyak kurang lebih tadi 40. Dan itu permintaan tidak ada yang ketinggal, semua berangkat. Alhamdulillah. Tangan berkat tangan Tuhan, berkat Allah Subhanahu wa taala. Saya ke Kang Rof sedikit, menambahi dari apa yang disampaikan Bu Elo terkait tahun lalu dengan segitu kesulitan yang sangat tinggi. Apa kira-kira kesulitan pada saat tahun lalu mengirim haji furoda ini? Ya, terima kasih Mas Bambit atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini memang kesempatan yang sangat baik untuk menjelaskan tentang haji ya yang ada di Indonesia. Kebetulan saya tahun lalu itu tahun 2022 menjadi pelaku utama Pemeran utama. proses visa furoda Mas Bambit. Siap. Kebetulan saya ini cerita ya. Ya, boleh. Sampai berhari-hari bermalam-malam tidak tidur. Oke. Karena memang kita memperjuangkan jamaah untuk bisa mendapatkan visa furoda, visa haji resmi yang memang diakui oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi Arabia legal ya. Itu perjuangannya sangat Luar biasa ya. dan atas berkat Allah Subhanahu wa taala itu Alhamdulillah. semua gitu. Baik. Kalau kita ceritakan mungkin butuh waktu. Betul. Baik. Cuma tadi sekilas seperti itu. Ya. Ini menyinggung nih Bu Elo dan Kang Rof tadi sebut haji furoda. Saya ingin ke Bu Elo. Apa sebetulnya pengertian dari haji furoda, Bu? Haji furoda itu pengertiannya mungkin banyak orang awam sudah belum mengerti, ada juga banyak yang sudah mengerti. Furoda itu yang artinya adalah sendiri atau perorangan. Jadi visa yang dikeluarkan atau diberikan oleh kerajaan kepada para emir yang ada di Arab Saudi. Oke. Jadi sifatnya adalah visa undangan yang disebut juga visa mujamalah. Gitu. Sifatnya tidak banyak. Jadi mungkin visa ini diberikan kepada keluarga kerajaan, namun dikelola kembali oleh kolektor di Arab Saudi, diberikan kepada
di negara Asia Tenggara ini diberikan berapa jumlahnya itu tergantung daripada yang diberikan dari emir tadi. Mungkin Pak Rauf menambahkan. Kang Rob nih nambahin pengertian haji furoda. Sebelum ke sana, Mas Bambit, saya ingin menjelaskan bahwasanya sistem haji di Saudi Arabia dan Indonesia itu mereka mempunyai sistem sendiri. Jadi kalau kita bisa urai, jadi Saudi Arabia itu mempunyai namanya kuota nasional. Yang kedua adalah kuota internasional. Kuota internasional itu ya tadi untuk negara-negara yang memang mempunyai negara penduduk muslim. Misalnya salah satu yang terbesar adalah Indonesia. Yang kedua kuota nasional. Nasional itu diperuntuk, yang pertama adalah untuk warga Saudi yang lain dan asli di sana. Yang kedua itu nanti diberikan kepada yang ekspatriat. Ekspatriat ini adalah mereka yang di luar dari Saudi yang memang bekerja di sana dan memiliki iqamah. Dan itu pun ada persyaratan peserta yang memang ada ini ya, untuk mendapatkan haji itu. Yang ketiga adalah tadi yang disebut dengan furoda, atau di sana disebutnya dengan mujamalah. Indonesia terkenal dengan furoda. Betul. Namun di Saudi Arabia dikenal dengan istilah mujamalah. Nah, di Indonesia pun sudah dilegalkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Ini penyebutannya bukan furoda, Mas Bambi, tapi adalah Mujamalah. Oke. Mana sudah disinggung oleh Bu Elo bahwasanya adalah undangan. Baik. Siapa yang diundang, itu mereka bisa berangkat haji. Nah, undangannya pun itu nanti terbagi-bagi. Mungkin nanti ada yang emang diundang dan dia dapat fasilitasi, tiketnya, semuanya free itu kerjaan. Biasanya itu adalah presiden. Nah, kalau yang kedua, jalur yang kedua adalah memang itu undangan tapi bukan Fasilitasnya. bukan pejabat atau pejabat negara atau memang artis atau Warga, tapi memang masyarakat kepada masyarakat umum. Yang berprestasi mungkin, atau memang ada pilihan, orang-orang pilihan, orang-orang terpilih memang, atau rezekinya. Kayak mungkin ada tahfiz Quran gitu ya, memang memberikan kontribusi baik terhadap syiar agama. Beliau diberikan apresiasi. Betul, apresiasi. Secara cuma-cuma. Mas Bambi. Dan buat tadi jalur itu untuk masyarakat umum nih. Yang masyarakat umum itu ya seperti kita nih, kita mau berhaji Bu, yang sebetulnya udah disinggung, kita bisa menggunakan fasilitas furoda itu. Baik. Itu tidak bisa diperbandingkan dengan fasilitas yang lain yang masa tunggu itu ya. Baik. Ini menarik. Artinya ada haji furoda, ada haji kota. Bu Elo, ini apa yang membedakan nih pengertiannya? Yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Rauf, furoda itu haji tanpa antri. Atau tanpa tunggu. Ya, jadi bisa langsung berangkat. Betul. Pengertian itu ya. Jadi furoda tadi undangan yang orang berhaji tanpa daftar tunggu. Sedangkan kuota adalah berhaji dengan daftar tunggu yang dikelola oleh Departemen Agama Indonesia gitu. Jadi perbedaannya kalau di kuota harus melalui daftar tunggu, dan kalau kuota sesaat bisa berangkat. Jalan tol langsung berangkat. Paham Mbak Bin? Yang kuota pun di Indonesia itu ada namanya kuota reguler, ada namanya kuota plus. Kuota reguler itu sampai hari ini masa tunggunya udah ada sampai 30 tahun ya Bu ya. Sampai 30 tahun. Namun masa di daerah yang lain ada yang sampai 40 tahun. Masya Allah itu. Itu informasinya enggak dari kita. Media memang sudah banyak Pak Mas Bambit. Artinya gini, orang sudah berkeinginan untuk berangkat haji, tapi kendalanya masih banyak. Iya. Sebayang nih contohnya Pak Mas Bambit nih, kita bayangkan kan haji reguler gitu yang daftar tunggunya kurang lebih kita katakan at least 30 tahun gitu ya. Daftar tunggu 30 tahun. Usia kita sudah masuk. Betul Bu. Kalau minimum 40 orang baru sadar berhaji kadang-kadang di usia 40 tahun. Ditambah 30 tahun. Itu akhirnya total 70 tahun. Gitu ya. 70 tahun di usia seperti itu rentan resiko. Jadi ini kalau boleh saya bilang haji furoda salah satu solusi bagi siapapun yang ingin berhaji tanpa harus menunggu. Betul. Lalu Bu Elo, fasilitasnya apa untuk haji furoda ini? Gini, kalau di Anissa Travel sendiri memiliki beberapa pilihan atau kita sebut furoda ini ada macamnya Pak Mas Bambit. Ada haji yang ekonomis, ada reguler, maupun haji VIP, furoda VIP. Apa bedanya di sini? Ada memang jelas berbeda. Kalau ekonomis jelas
fasilitas transportasi dan lain-lainnya adalah menggunakan yang sangat ekonomis yang dikelola oleh pemerintah Saudi sendiri. Paket yang ditawarkan oleh, jadi pilihnya ya sedapatnya gitu istilahnya. Betul Pak Haji ya, Pak Rofian. Jadi baik apartemen di Mekah, Madinah maupun maktabnya di Arafah dan Mina maupun transportasinya menggunakan yang umum. Yang umum. Itu Dan itu ekonomis. sudah disediakan oleh pemerintah Saudi. Iya, Ya, gitu ya. ekonomis. Ekonomi dikemas oleh kami nanti di situ kita juga ada penawaran seperti itu gitu ya. Sedangkan kalau haji yang reguler, furoda reguler kan tadi 3 macam. Tadi reguler itu perbedaannya adalah di hotel Mekah dan Madinah ada menggunakan fasilitas hotel bintang 5. Di Tuh, Mekah ada dan hotel. Madinah. Baik. Walaupun sebagian hari ada di apartemen gitu ya, menggunakan fasilitas umum Arab Saudi. Betul. Akan tetapi kalau VIP, fasilitas VIP semua kami upgrade. VIP itu adalah fasilitas yang di-upgrade oleh travel atau travel agent yang lainnya juga seperti itu sama, tidak menggunakan apartemen. Dan maktabnya pun yang sudah di-upgrade. Tentunya ya pastinya dekat dengan Jamu Jemarot dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Betul Pak? Insya Allah dengan fasilitas ini jamaah merasa nyaman. Merasa nyaman. Jadi kalau saya mengilustrasikan lagi nih Mas Wambi contohnya nih, di dalam rukun Islam ini ada yang kelima itu haji adalah wajib kata hukumnya. Wajib artinya berarti harus melakukan kewajiban untuk naik haji bagi yang sudah mampu. Betul. Pengertian mampu ini banyak sih, mungkin para ustadz yang lain bisa memberikan pencerahan yang lain. Kalau saya pengertiannya adalah gampang, mudah sekali. Kita mampu pada saat usia kita ada dan kita jadi mampukan untuk berhaji dengan cara saat itu juga berangkat, karena kalau waktu tunggu kita perlu banyak effort yang lain yang memberatkan kita sendiri. Kita laksanakan dengan mudah, jangan takut harta gitu ya, apa yang kita punya gitu. Ditambah lagi kelebihan ininya juga, sesuatu yang paling menarik adalah dari kewajiban itu sampai orang itu meninggal pun belum gugur kalau belum menaikkan haji, sampai mengeluar badal, namanya haji, badal haji. Artinya apakah orang menunggu meninggal dulu baru dihajikan, kan sayang. Toh badal pun sekarang saat ini ya lumayan agak tinggi juga gitu, karena memang yang membadalkan sendiri harus membeli fasilitas. Iya betul. Jadi apakah dibilang furoda mahal? Relatif sih kita relatif. Dibilang kemampuan itu juga relatif. Betul. Kalau kita sudah bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya mobil, itu kita bilang ya tunggu apa lagi. Toh kita bilang, saya sering mensosialisasikan juga, harta tidak kemana. Betul. Tidak dibawa mati. Lebih baik kewajiban itulah yang kita harus tunaikan gitu. Jangan nunggu mati Bapak. Kan mau nambahin Bu Elo nggak nih? Sepertinya cukup meyakinkan. Kalau tadi penjelasan sungguh lengkap ya. Lengkap ya. Dan ada suasana ruhiyahnya juga ya. Benar, ini ya sesuai dengan betul. Itu terjalankan ada namanya yang ekonomis. Kalau kita sanggupnya di ekonomi silahkan pilih. Iya. Sesuai kemampuan. Yang kedua ada yang reguler ini lebih naik lagi ininya apa fasilitasnya, ataupun yang VIP atau yang premium itu silahkan, ini pilihan ya. Yang penting adalah bagi saya adalah pisahnya pisah furoda. Karena yang dilindungi dan diakui oleh pemerintah itu adalah ya furoda atau furoda. Luar pisah itu wallahu a'lam. Betul. Ya jadi ini balik lagi kepada keyakinan kita. Ini nyinggung sedikit nih haji furoda. Sepertinya Anissa Travel sudah mempersiapkan segala sesuatunya menuju ke situ. Satu aja, kira-kira berapa sih biaya untuk haji furoda Bu Elo? Perkiraan aja. Pak Jarod mungkin lebih detailnya. Pak Jarod pelaku deh, buat skema. Kebetulan saya Mas Mambit Bianisa sebagai penanggung jawab haji ini. Jadi kita untuk haji furoda tahun ini insya Allah kita ada 2 paket pilihan. Ya, pertama adalah paket masyair, paket ekonomi. Misalnya budgetnya di ekonomis, ya silahkan pilih paket itu. Yang kedua adalah paket premium atau VIP. Bedanya apa? Lumayan. Karena kalau yang ekonomis atau yang masyair itu kita bisa seperti tidak akan. Baik, jadi gini aja. Siapapun masyarakat yang ingin menunaikan haji pada tahun ini melalui visa furoda, silahkan datang ke Anissa Travel atau menghubungi kami.
Tapi mungkin ini Mas Fahmi, saya menambahkan sendiri Ya. tadi sedikit lagi. Perbedaan harga tadi sudah disampaikan, Ya. jelas berbeda antara ekonomi. Anissa ini punya tadi Pak Haji, Bang Rauf ini bilang punya dua. Kita Bang Haji ya, kita punya dua, ekonomis dan premium. Kita harus sadari bahwa ekonomis ini yang tadi kita sampaikan 3 jenis furoda macam. Tapi kalau Anissa hanya memiliki 2 paket furoda ini, yang ekonomis ini pengertiannya adalah sangat berbeda fasilitas. Jangan nanti berkonsep furoda itu sudah sesuatu furoda VIP, tidak. Jadi furoda itu hanya visanya saja, percepatan dalam visa. Betul. Jadi pilihan paketnya yaitu ada ekonomis, ada premium. Kalau ambil ekonomis tadi sudah saya jelaskan bahwa paket ekonomis itu semua fasilitas diberikan oleh Arab Saudi, betul ya Pak, di Eropa. Nah, jadi pilihan kembali kepada jemaah. Dengan bis umum, nah dong jelaskan ini ya, dan maktabnya juga maktab 55 yang di Musdalifahnya pun harus turun ya itu, dan minanya juga ke Jumarot hampir sama dengan haji reguler. Jadi harus tahu. Ini yang harus Tekankan itu. Betul. Kalau furoda yang tadi saya bilang itu serba semua ini dekat, fasilitasnya nyaman, tidak turun di Musdalifah. Pengalaman kami ke tahun lalu di Musdalifah yang dimana di tengah malam, Majrob, malam kita dari Arafah kita harus antri bis umum gitu berdesakan, sedapatnya kita umum, nanti di pooling di Musdalifah dia turun. Dia turun sampai melewati tengah malam. Karena Musdalifah adalah mabit gitu, melewati tengah malam. Betul ya Mas Amit ya. Jadi berangin-angin, kita berikhram saat itu sedang waktu dari mulai saat detik Arafah, waktunya Arafah sampai malam kita tidak tidur. Seperti itu saya memberikan gambaran. Tapi kalau memang punya tekad, insya Allah bisa dilakukan. Jadi tergantung daripada masyarakat minat yang mana. Nah, saya penekankannya adalah furoda ekonomis dan furoda VIP, saya ulangi, adalah hanya visanya saja. Jadi pilihan paket tergantung daripada ekonomis, jangan salah. Kan saya udah beli furoda. Tidak seperti itu furoda itu. Nah, ini harus dijelaskan. Visanya saja gitu. Jadi terkait paket adalah visa tetap visa furoda, tapi fasilitas yang diberikan oleh daripada pilihan masyarakat. Tapi tadi kembali Pak Mas Wamid bilang nunggu bertahun-tahun, tapi kalau makanya yang masih muda, kalau punya memang dana cukup, ekonomis pun tidak masalah gitu. Jadi berhajilah cepat. Oke, mudah-mudahan nih di bawah link ini ada nomor yang bisa dihubungi Anissa Travel. Dan kami berharap tentunya masyarakat yang betul-betul sudah berniat sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah haji di tahun ini, jangan sungkan-sungkan dan segan-segan untuk datang ke kantor Anissa yang beralamat di Jalan Lenteng Agung Raya nomor 8A Pasar Lenteng Agung, atau dapat menghubungi nomor-nomor di bawah ini, nanti kami menyiapkannya. Baik, kita lanjut mungkin nih. Pengertian dari visa furoda. Orang awam bingung cara mendapatkannya gimana. Siapa nih? Bu Ella mungkin akan menjelaskan cara pelakunya nih. Dari kemarin ini pelaku yang bermalam lebih detailnya. Iya, jadi tadi Kang Rof Mas Nabi tadi sudah singgung bahwasanya saya tahun kemarin ini sudah menjadi pelaku utama. ini saya menjadi pelaku dan menjadi pelaku itu memang suasana yang sangat berbeda antara sebelum dan sesudah. Kebetulan yang paling terberat adalah setelah pandemi yang 2022, haji 2022 ya, sampai tidak bisa tidur karena emang kita ada proses yang dilakukan seperti itu ya Kang. Oke. mendapatkan Kang, tapi sebelum lanjut, ini pertanyaan dari masyarakat juga terlontar. Visa furoda legal nggak sih? ya kalau untuk masalah visa saya dari awal. Di awal tadi ini. Di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Umroh dan Haji di pasal 17 sudah dijelaskan bahwasannya yang legal itu adalah hanya visa kuota dan yang kedua adalah visa furoda. Oke. Itu saja dua saja. Sudah. Ini bisa mewakili pengertian masyarakat akan lebih terbuka bahwa visa furoda itu memang legal dan diundang-undangkan di pemerintah kita, jelas ya. Terus kalau bicara visa haji furoda, visa ziarah, ada istilah itu. Apa yang membedakan, Kang? Tadi kalau menurut istilah ada banyak jalan menuju Roma. Ya,
banyak cara untuk menuju Baitullah. Oh, itulah betul. Tergantung orang yang mau jadi kelegaan, mau haji kuota atau haji beroda atau lewat jalur Ziarah. ilegal. Artinya ilegal di sini adalah Pengertian yang Bisa ziarah tadi. Wah. mungkin sedikit Kang, sedikit. Kalau menyinggung ini ada masukan dari luar. Visa ziarah itu apa? Sedikit nggak bisa disampaikan. Lalu legalkah ketika kita akan menjalankan ibadah haji? Silakan ya. Kang. bisa ziarah itu bisa kunjungan, sah-sah saja. Sah-sah aja untuk Ketika seseorang mau mengunjungi suatu negara menggunakan visa ziarah, sah, oke. Ya, diperbolehkan. baik. Tapi ketika dia berkunjung ke suatu negara menggunakan visa kunjungan, tapi Ya. di situ ada Aturan-aturannya. dipergunakan untuk haji. Ah, Ke Saudi Arabia ini adalah visanya itu banyak ya jenisnya. Kalau untuk umroh ada visa umroh, betul. untuk haji ada visa haji. Betul. Kalau untuk kunjungan ada visa kunjungan. Yang bisa digunakan untuk haji adalah visa haji. Oh, iya. Ketika seseorang pergi ke Saudi Arabia dengan dia menggunakan visa haji tapi untuk berhaji, nah ini kita sebut istilahnya ada nakal. Gitu. Kembali ke Kang Rof dan juga Bu Elo. Ini terkait haji furoda. Gampang nggak atau bagaimana cara mendapatkan visa haji furoda? Kang Rof coba. Jadi begini Mas Mambit, visa furoda ini kadang-kadang ada untuk mendapatnya itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah lewat jalur kedutaan. Jadi nanti ada pengajuan, nanti kedutaan minta. Itu jalur pertama. Yang kedua adalah dengan menggunakan user. Yang user itu Oke. adalah lewat jalur keluarga atau emir atau pejabat yang memang diberikan kuota oleh pemerintah Saudi Arabia. Oke. Nanti jadi ketika itu ada usernya, nanti kita akan login ke sistem yang memang udah tersedia untuk haji furoda itu. Login, kemudian di situ akan terlihat tuh apa namanya kuotanya berapa. Misalnya kuotanya satu user itu ada 5. Nanti kita akan input 5 jamaah dalam satu user itu. Setelah kita input nama-namanya sesuai dengan paspor yang valid, kemudian kita akan mengambil namanya paket masyair. Paket masyair itu adalah paket akomodasi yang disiapkan oleh Saudi Arabia. Itu wajib diambil. Ketika kita tidak ambil, kita tidak akan bisa mengeluarkan visanya. Ketika kita udah ambil paket masyair, kemudian kita akan keluarkan namanya BOPA. Nah, ketika udah keluar BOPA, ini adalah proses namanya Enjas. Enjas itu adalah proses dari BOPA ke visa. Itu semua proses visa untuk umroh dan haji seperti itu. Cuma bedanya nanti kalau yang kuota atau yang furoda itu beda entry-nya. Baik. Gitu. Cuma untuk furoda itu sekilas seperti itu untuk Baik. visa. Cuma yang paling yang harus berjuang itu bagaimana kita mendapatkan usernya. Usernya itu ya. Udah dapat user, itu tinggal prosesnya. Proses. Oke. Tambahkan, jadi usernya memang tadi Pak Haji Roh bilang, Bang Roh bilang ke Emir. Emir. Itu tidak ke Emir sebenarnya, ada kolektornya, Kolektor. perantara. Baik. Jadi dari Emir ada pengkolek visa itu baru bertebaran kepada para penggeliat haji furoda. travel agent di Indonesia gitu. Lalu prosesnya pengajuan untuk mendapatkan visa furoda, prosesnya gimana nih Kang? Ya biasanya kita dari mulai beberapa bulan sebelumnya itu kita udah menyebarkan prosedur untuk oleh jamaah-jamaah yang menggunakan visa furoda. Ketika kita sudah mendapatkannya, nanti biasanya itu pada saat setelah Lebaran nih, itu user itu pada turun. Lebaran, itu user pada turun. Nanti kita dari situ udah kita mulai untuk proses entry. Paling cepat itu awal Zulqa'dah, visa furoda itu minggu tanggal 10 atau tanggal 15 itu udah ada ya, bro. Oke. Ini proses untuknya prosesnya ya. Itu sekilas seperti itu. Baik. Kang tadi menyebut ada istilah masyair. Apa sebetulnya? Haji furoda masyair. Pengertiannya yang lebih jelas. Sudah saya jelaskan. Ya. Maksudnya ketika kita proses visa furoda itu kita harus wajib mengambil namanya paket masyair. Masyair. Paket masyair itu ada beberapa macam. Ada yang mulai dari sebelum corona itu ada beberapa macam. Ada yang ekonomi, apa namanya hotelnya si A, B, C dan lainnya itu yang beda-beda. Oke. Harganya mulai 11.000 sampai 20.000. Yang VIP itu 20.000. Saudi Real. Siap. Itu harus kita Ya. ambil. Itu paket masyair itu udah termasuk hotel Mekah, hotel Madinah, kemudian juga udah termasuk Maktab. ini pada Mina, kemudian juga Transport. untuk transportasi.
Itu tapi biasanya untuk hotelnya itu masih room only. Nah, Oh, nanti perusahaan travel lah yang akan menyediakan makanan oke. jamaah seperti itu. Itu namanya Jadi paket makan. sejak di tahun 2017 kalau nggak salah Pak, keluarlah namanya visa Furoda itu Bang Hamid, dikemaslah oleh pemerintah Arab Saudi, disebutnya paket Masair. Nah, pengertian saya tambahkan lagi dari Bang Ajrop itu, Masair adalah paket yang dikelola oleh Arab Saudi, fasilitas penginapan, transportasi, maktab, tidak termasuk visa. Tidak termasuk visa. Jadi fasilitas ya itu kita dibilang tadi paketnya apa aja yang ada di sistem. Oke, Jadi kalau dibilang transportasi kemana, seperti transportasi umum betul. gitu. Betul. Nah, fasilitas inilah yang mungkin dibilang paket yang juga Arab Saudi mau meningkatkan pemerataan akomodasi, akhirnya dibuatlah paket Masair Masair. gitu. Akan tetapi paket ini wajib dan harus diambil, even itu Tidak dipakai. tidak dipakai. Baik. Jadi gitu pengertiannya. Furoda ada ekonomis, ada VIP, semua harus dipakai. Maupun diupgrade apapun tidak harus diambil gitu. Jadi itulah namanya Masair. Jadi Masair. orang nggak ngerti Masair itu Betul. kita jelaskan oleh paket Yang yang dikelola oleh pemerintah Saudi atau Kementerian Haji untuk pemerataan, kalau bilang pemerataan ekonomi ekonomi. sana. Jadi fasilitasnya dia kemas harus diambil. Oke. Kembali ke Masair di pengertian awal terkait visa Furoda itu kan wajib mengambil Masair. Meskipun tidak digunakan, Masair itu tetap harus dibayar. Ya betul. Oke. Lalu pihak travel berlomba-lomba untuk memberikan kenyamanan, fasilitas dan layanan kepada jemaah dalam bentuk paket. Ini Anissa sendiri sudah menyiapkan paket Furoda untuk ekonomi dan premium. Jadi mohon ketika siapapun yang berniat sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah haji di tahun ini, kami sudah menyediakan beberapa paket pilihan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kami di bawah ini atau langsung datang ke kantor Anissa Travel, Geraha Anissa, Jalan Raya Lenteng Agung nomor 8A, Pasar Minggu. Kembali nih Kang Rof nih, kalau misalnya orang ingin melakukan haji Furoda, kan tadi dibilang Masair harus dibayar meskipun tidak dipakai. Artinya itu angus kan? Ya. Ketika angus, adakah itu yang bisa dikompensasikan selama ini? Ini saya jawab ya. Wah, Bu Elo. Itu tidak, tadi kita bilang wajib dipakai. Wajib dipakai. Yang jelas tidak ada kompensasi. Jadi malah kita kalau mau upgrade yang menjadi VIP malah menambah. Betul. Jadi terkesan ya kan kita tidak pakai gitu, bukan tidak pakai, memang wajib dipakai, soalnya wajib diambil. Dia contohnya begini kan Mas Bambit, kita kalau ada fast track di tempat bandara gitu ya, regulasinya seperti biasa. Seperti biasa. Kan? Dilalui seperti biasa. Betul. Akan tetapi ada fast track. Regulasi itu tetap berjalan, tapi ada tambah bayar untuk fasilitas fast track tadi. Jadi tidak yang umum tadi tetap diambil. Nah, ini kan kaitannya saya sampaikan bahwa masyarakat masih bertanya, katanya haji Furoda sudah disiapkan, kok malah mahal ya? Sedikit penjelasan Bu Elo tuh sudah dapat. Kang Rom mau nambahin nggak pengertian dari Furoda Masair bahwa tidak dipakai tetap kita harus bayar, ketika dikompensasikan dengan upgrade pasti judulnya akan mahal. Silakan Kang Rob, mungkin sedikit nih. Untuk visa ini memang yang paling krusial ada di visa. Visa itu tadi kan ada itemnya mungkin untuk ada terbagi dua ya. Untuk item biayanya itu yang pertama user. Usernya itu aja untuk tahun kemarin setelah pandemi itu ada hanya sampai 9.500 usernya saja. Mendapatkan user untuk bisa kita login dan entry. Kedua, tadi coba Masair Ya, tahun kemarin beberapa betul.
itu ya paling paling rendah itu 12.000. 15.000. Apalagi upgrade bis gitu. Betul. Biasanya kalau memang misalnya Upgrade pakai maktab. Anissa nih ada yang premium kita beli lagi bisnya. Betul. Beli lagi itu ada bisnya aja udah sampai 100.000 real sekali untuk barna atau Periode. Betul. Satu periode itu. Kemudian juga nanti kalau memang misalnya kita nggak pakai tenda furodanya Ya. atau tenda masak airnya, Ya. kita nggak pakai, kita mau upgrade ke tenda VIP itu juga biaya lagi. Biaya lagi, betul. Makanya Biaya akan memunculkan pembengkakan biaya sehingga paket furoda yang diselenggarakan Anissa masih harganya mahal, dan itu saya yakin ya, ini diakui oleh travel yang lain, penyelenggara yang lain, bahwa ketika kita mau memberi kenyamanan fasilitas pada jamaah, mau nggak mau kita harus mengupgrade, dan itu penambahan biaya yang tidak kecil sehingga muncullah harga paket itu mahal. Saya paham. Mudah-mudahan ini Saya tambahkan, oh, siap. Mas Bambit, Silakan. bedanya furoda Anissa dengan mungkin yang lain. Ya. Ya. Kita furoda Baik, yang baik. VIP nih, mungkin banyak Betul. VIP. Katakan banyak bertebaran VIP gitu ya, Bang. Betul. VIP ini buat ilmu atau buat pengetahuan para calon jemaah haji Betul. perlu harus lebih teliti Betul. bahwa furodanya sama, gitu ya. Fasilitas hotelnya hampir sama, gitu. Akan tetapi kalau dibilang harga kok mahal gitu misalnya Anissa, Betul. agar ketahui gitu. Jadi ya harus punya ilmu juga Betul. dalam mensikapi daripada brosur-brosur yang beredar atau Betul. iklan-iklan yang beredar. Betul. Bahwasanya VIP kami itu semua fasilitas full hotel dari mulai kedatangan ke Madinah, semua Transit. hotel tanpa transit, tanpa hotel transit Hotel gitu ya. transit. Sedangkan kalau mungkin ada beberapa yang mengaku VIP atau furoda premium, Premium. harga jauh di bawah kami, mungkin bisa dikatakan mereka itu menggunakan fasilitas apartemen juga. Tetap sekaligus itu seperti ekonomisnya Anissa. Anissa. Jadi 4 hari di Mekah, 4 hari Madinah di hotel, tapi yang selebihnya adalah di apartemen. Apartemen. Oke, benar-benar memang upgrade maktabnya, tapi tidak full hotel. Karena memang mengemasnya seperti itu. Jadi pinter-pinterlah masyarakat memilih Ya. paket yang ada. Nah, jadi memang ini satu satu hal yang perlu menjadi perhatian siapapun yang ingin berniat melakukan ibadah haji, bahwa tanpa harus mengatakan kami ini yang terbaik, tapi kami punya kesungguhan di dalam memberikan kenyamanan bagi para jemaah terkait apapun, dari hotel, dari transportasi, dari maktab, dan juga tadi mungkin konsumsi yang kita siapkan ya. Baik, kita lanjut ini. Ada satu gambaran yang diingin masyarakat tahu, upgrade dari fasilitas haji furoda. Mungkin Bu Elo nih bisa menjelaskan upgrade-nya itu apa aja. Ya, baik Mas Bambit, Bang Haji Rauf, saya jelaskan. Ya. Upgrade itu bisa fasilitas hotel, Ya, bisnya, maktab, maktab. baik di Arafah, di Musdalifah kita tidak turun, langsung pastinya tidak pakai di lapangan gitu ya, langsung di Mina pun. Jadi upgrade-nya jelas dari Jumarot, Arafahnya juga di area Arafah ke Musdalifahnya nggak jauh, dan tenda kita yang di Mina juga tidak jauh ke Jumarot, hanya kurang lebih 1 kilo, 1 sampai 2 kilometer, karena maktabnya dekat. Jadi kita bisa kalau dibilang mobat mabit bisa bolak-balik ke hotel, dan transportasi sudah selalu siap karena itu di upgrade-nya. Sedangkan kalau yang tidak upgrade itu kita harus dari menunggu bis umum. Betul. Bis umum yang mengangkut. Betul. Dan kalau Kondisinya juga, kondisinya saya mau menggambarkan tentang yang ekonomis. Ekonomi. Kalau setelah kita kan harus tidak upgrade. Oke. Pengalaman tahun lalu. Nah, ini cukup menarik. Hari Arafah kita antri Ya. untuk naik bis. Baik. Mana datang berjejerlah seperti diserang. Seru gitu, seru. Iya. Tapi kalau masih fisiknya, alhamdulillah saya masih kuat sih. Oke. Saya percaya itu. Lanjut, silakan Bu. Naik bis bisa beresikonya adalah ada yang tertinggal. Anda memang berdesak-desakan ya? Jadi satu bis full ditutup, ada kemungkinan tertinggal. Betul. Itu Dari Arafah itu menuju Musdalifah. Nah, Musdalifah itu turun mereka semua, kita sudah turun.
temu nanti di pintu yang akan kita keluar juga namanya Maktab 55, pintu 55, nah pintu 55 antri lagi, tunggu waktunya bisa lewat. Dan di situ berdasarkan gitu ya. Setelah itu kita diangkut ke Mina. Di Mina kita harusnya kan kita dipuling lagi di Mina. Dipuling di Mina untuk menunggu waktu, kita dikasih waktu untuk dari pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia waktu jadwal untuk melempar. Oke. Kan yang lemparan pertama adalah akobah, lemparan pertama. Iya. Setelah akobah kita harus melakukan tawaf ifadah. Kalau di yang regular atau di upgrade itu menunggu waktu dari Mina ke Jemarat, kita jalan kaki tunggu waktu. Setelah dari Jemarat melempar kita harus menunggu lagi bisnya ke Mekah. Tapi kebanyakan umum yang tidak upgrade itu dia jalan kaki ke Mekah, sungguh melelahkan. Ya, saat sampai di Mekah, ini pengalaman teman saya juga kebetulan berbarengan juga yang reguler. Sampai di Mekah saat itu hektik semua ifadah. Akhirnya mereka dapat di lantai 2. Yang putarannya jalan dari Mina dari Jemarat langsung ifadah karena dia pengen menyelesaikan yang pelemparan pertama. Setelah tawaf, tawafnya di lantai 2 seperti bisa dibayangkan. Betul. Kita sendiri suasana biasa saja bisa memakan waktu 2 jam. Setelah tambah sa'i. Setelah sa'i tahallul dan setelah itu balik lagi mereka ke Mina. Kalau Anissa tidak, kalau yang Anissa selama yang tahun 2022 full hotel, mereka setelah melempar di blok kita disiapkan bis untuk upgrade fasilitas ininya, dibawa ke hotel kita yang dekat sekali, hanya di pelataran memang hotel kami ini dengan Anissa ini selalu difasilitasi yang sangat dekat. Betul. Dan memang sudah dari tahun berapa tahun yang lalu kita selalu saya selalu sebutkan Gufron, Hotel Gufron. Baik, ini bukan promosi ini, tapi satu daya tarik yang kami tampilkan atau yang Anissa tampilkan bahwa kenyamanan, kemudahan itu selalu kita utamakan sehingga para jamaah itu merasa bahwa ibadah ini bisa dilakukan secara visual. Insya Allah seperti itu. Kang Prof mungkin akan menambahkan nih mengenai fasilitas upgrade. Adakah yang mau ditambahkan nih dari Bu Elo? Intinya kalau kita ngambil fasilitas yang tidak upgrade, ngambil yang upgrade, yang pasti yang lebih enak adalah upgrade. Dari udah dijelaskan kondisinya seperti itu. Jadi yang di upgrade itu adalah pertama hotelnya. Baik. Yang jauh menjadi dekat. Betul. Itu adalah maksadanya. Maktabnya di Arafah dan Mina. Betul. Kalau kita tidak upgrade itu jaraknya ke Jamarat dari tenda Furoda Sekitar nomor 55 ini bisa 3 kilo lebih. Sekali jalan. Kalau kita upgrade dari 3 kilo sekian itu, sekali jalan kita upgrade ke VIP, itu jaraknya cuma 200 meter. Lebih dekat. Ke Jamaratnya itu. betul. Yang ketiga, yang di upgrade itu adalah transportasinya. Bisnya. Oke. Kalau tadi kondisinya Antri berdesakan dan berjadwal harus nunggu. Ini bisa ya makanya suka-suka tinggal call. Bus datang yang jelas kita pergunakan. tanpa berhenti di Musdalifah. Hanya berhenti pasti memang harus berhenti mabit akan tetapi tidak turun. Jadi yang di lapangan buka tinggal di bis. Nah, ini salah satu kelebihan ya. Privilege yang diberikan. Memang jalurnya berbeda maksudnya. Jalur yang reguler yang atau yang tidak upgrade itu beda ya. Jalurnya berbeda. Yang VIP jalur beda. Jadi tidak akan ada kemacetan. Ini salah satu keunggulan atau privilege yang diberikan Anissa kepada jamaah. Dan yang kita tawarkan maksudnya. Dan tahun ini memang yang kita tawarkan seperti itu. Anissa tawarkan adalah lebih mengarah kepada premium atau direkomendasikan premium. Karena itu tadi fasilitas dan kelebihan-kelebihan yang diterima cukup membuat pasti nyaman. Cukup membuat jamaah nyaman. Jadi dimanapun jamaah atau calon jamaah berada ingin berniat sungguh-sungguh melakukan ibadah haji, jangan segan-segan untuk kembali datang menghubungi kami, Anissa Travel, yang siap sedia untuk melayani ibu-ibu, bapak-bapak calon jamaah haji Indonesia yang ingin bersungguh-sungguh melakukan ibadah haji melalui program visa atau haji furoda. Balik lagi nih Kang Rolf,
Ini ngomong kan kalau Haji Furoda upgrade, terus segala sesuatu yang sudah dilakukan diproses sampai akhirnya muncullah paket upgrade itu. Tadi direkomendasikan premium, ya kan? Terus pertanyaannya mungkin siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyair? Kalau masyairnya kan tadi kita udah beli, tapi tidak dipakai karena kita upgrade. Tentang masyairnya sendiri, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyair? Tadi sudah banyak disinggung Mas Abu Elo tentang kondisinya dan sebagainya. Kembali sedikit ke masyair. Maksudnya pengertian pertanyaan Mas Mami tadi, masyair yang tidak paket yang tidak di-upgrade, jadi Ya. mau pakai memang Tetap full full dari masyair. Ya. Gitu. Ini siapa yang bertanggung jawab? Sedangkan kalau kita bicara paketnya kita adalah paket ekonomis di sini menggunakan fasilitas masyair, akan tetapi ada sedikit tambah bedanya. Iya. Ada bedanya, kita ada 4 hari atau 5 hari di hotel, baik di Mekah maupun Madinah, merasakan hotel yang ini. Kalau Ya. memang tetap kalau namanya pelayanan di masyair, ini tentunya setiap pemberangkatan 30 penumpang, 30 jemaah, jadi ada petugas Anissa. Akan tetapi kalau kurang dari 30, apalagi 10 gitu ya. Kita akan 30 apa 40 ya, saya lupa. 40 ya harusnya dapat petugas ya. Kalau dapat di kuota 45, 45. Furoda ya tergantung di Oke. Oke. Tapi intinya minimal kita 30 ya. per grup kita ini insya Allah 25 orang semua. Oh, 25 dari koreksi 25. oke, ini Dan leadernya ada baik. ya. Ini satu hal informasi yang sangat penting buat calon jamaah haji Indonesia bahwa Anissa Travel tetap akan mendampingi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah haji Indonesia yang melakukan ibadah haji melalui Haji Furoda Anissa Ekonomis maupun Furoda VIP. VIP. Artinya tidak perlu khawatir ketika ibu-ibu, bapak-bapak berada di tanah suci bahwa segala sesuatu sudah disiapkan oleh Anissa Travel berikut pendamping yang akan menyertai selama perjalanan di sana. Kurang lebih begitu ya. Oke, terakhir ini terkait dengan upgrade Haji Furoda tadi ya. Apakah hotel yang dipilih oleh penyelenggara itu bebas dalam hal ini Anissa atau ada ketentuan? Hotel dan tenda terutama ini. Ya, jadi ini kalau paketnya Masyair ekonomi ini itu memang akomodasi sudah disiapkan oleh panitia di Saudi Arabia. ya. Oke, ketika Anissa menyangkut Di sini ada paket Puro dan namanya premium atau VIP, itu kita sudah memilih. ya, Sudah memilih, misalnya di petanya kita pilih karena hotel baru Bufo tuh, tadi Bu Yano sudah menyebutkan. berada di pelatanan ya enak, makanannya enak. Iya. Dan ini kita pilih adalah waktu-waktu yang prime time. Namun waktu-waktu memang tanggal 4 sampai tanggal 14 Juli itu adalah waktunya memang benar-benar di peak. situ peak season. Dan harganya itu Masya Allah, tapi memang dengan biaya yang memang sangat tinggi kita bisa lebih Lebih menikmati. menikmati. Masjidil Haram setiap hari itu Kan sekali. setiap hari. Oke, Fuelo gambarkan sedikit tentang Gufron. Ini kita masuk kepada pendukungnya, vendor Gufron. Nanti mungkin ada iklan Gufron. Jadi kita- ada makanannya istimewa. Istilahnya Masya Allah, tidak akan kekurangan, nggak usah bawa bekal istilahnya. Fasilitasnya banyak pilihan makanan, baik salad yang ada yang nggak suka nasi, ada pasta, walaupun banyak pilihan. Jadi buket namanya buffetnya itu lengkap, sangat lengkap, apalagi dimanjakan untuk para haji. Kadang kita malah ada sesi pada saat lebaran hajinya itu, kita kadang special request. Kita special request minta bikin ketupat opor. Masya Saat dia akomodir insyaallah. Ini pemirsa, jadi jangan sungkan-sungkan untuk menggunakan fasilitas yang Anissa sediakan, bahwa ada kesempatan khusus di mana ibu-ibu, bapak-bapak jemaah Indonesia bisa menikmati suasana lebaran haji Indonesia ada di Mekah, Saudi. Tadi Bu Elo sudah menyampaikan apa Bu? Bisa request lontong opor. Karena lebaran khas Indonesia itu lontong opor. Terus apa lagi? Chefnya seperti itu. Jadi mau semur kita bisa minta semur. Yang jelas tidak ada jengkol. Terusnya gitu Bu ya. Akses ya? Setiap saat bisa Melakukan melakukan sholat ibadah haji ya, udah sholat 5 waktu tiap waktu setiap saat, karena hanya turun eskalator langsung pelataran.
Jadi kalau yang ekonomis sangat jauh ya tunggu shuttle, memang ada shuttle yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, namun bisa dibayangkan begitu banyak padatnya yang menggunakan fasilitas itu ya bersabar. Tapi memang itu pilihan lagi. Iya. Kalaupun untuk informasi tambahan bahwa kalau musim haji itu semua harga menaik, baik taksi itu bisa 300-400%. Itu. Insyaallah. Ya sampai sebagai contoh kita ke Tanim untuk umroh biasa dari Hotel Al Ghufron, PP itu biasanya paling 50-60 real. Pada saat musim haji kalau kita mau berumroh tuh mau mikot di Tanim itu bisa 300 real Mas Wambit. Bisa dibayangkan berapa persennya. Nah itu jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau yang apalagi kalau yang mas saya tadi ekonomis ya nggak apa-apa, bersabar. Dan masjid yang ya, karena ya iya pasti ada kesempatan dengan timnya kita untuk ke Masjidil Haram Apa namanya smart bed yang dari tadi saya sudah singgung bahwasannya kita yang kita buka adalah hal ya asal atau 14 sulit Intel. prime time lah. Brandnya lah ya. Iya, fix gitu ya. Hal tersebut haji reguler atau haji plus yang memang menggunakan apartemen transit sudah berpindah ke apartemen. Kegiatannya udah lebih banyak di apartemen ya. Betul. Nah kita yang Anissa yang berada di Federal tersebut itu nanti ada kesempatan pada tanggal 8 sampai 8 ya, malamnya itu kita bisa Menggunakan Masjidil Haram. Masjidil Haram. Dari situ saya pernah mengalami 2016 kita mau ke Hajar Aswad kosong. itu kayak antrinya Ini penting Kang Rob. Mungkin disampaikan bahwa antrinya itu seperti ini namanya antri dan saya misalnya 5 menit ini udah perlu menikmati Hajar Aswad supaya itu kita keluar nanti yang belakang maju lagi tidak berdesak-desakan. ya itu tadi karena tidak banyak yang melakukan ibadah di Masjidil Haram pada saat itu. Udah banyak Konsentrasi di hotel apartemen untuk persiapan Arafah Mina. Betul. Dan di situ kesempatannya ya. ya tapi kita memang ke Arafah itu tanggal 9 Betul. tanggal 9 malam pun kita udah bisa menikmati Masya Allah ya mungkin bisa menikmati ada tanggal 10 itu ada pergantian Ya. apa namanya kisah gitu ya karena memang nanti kalau kita akan Anissa itu jamaahnya akan langsung ke Masjidil Haram untuk beribadah terlebih dahulu. Baik. Ini Mas Wambit, jadi banyak uraian kita nih di sini kembali lagi pada masyarakat. Betul. Pilihannya tapi penekanannya adalah berhajilah segera. Betul. Sebelum dihajikan gitu ya. Badalkan gitu. Karena harta itu adalah titipan. Jangan sampai kita baru meninggal baru dibadalkan sayang sekali karena kita tidak melaksanakan langsung. Jadi pilihan kepada masyarakat tentunya untuk informasi kalau mau detail lagi karena ini waktu yang sangat terbatas ya bisa datang ke kami. Betul. Ngobrol-ngobrol dengan saya dengan Bang Jero begitu ya. Silahkan. Fasilitas apa nih kalau kita datang di Anissa? Tentunya kasih kopi-kopi gratis. Oke. Kalau sudah deal kita kasih untuk makan-makan di Kopi Olah karena kami punya kafe di sini. Ini salah satu contoh produk dari Kopi Olah. Bahwa siapapun ibu-ibu bapak calon jemaah yang akan mendaftar dan sudah ini silahkan datang ke Anissa Travel. Kami sudah siap menyediakan produk di di Cafe Oviola. Lumayan nih kalau mau diilikan. Ada lagi Bu Elo yang mau disampaikan sebelum kita menutup nih? Ya, tadi yang hampir saya tutup tadi adalah penekanannya berhajilah segera. Berhajilah segera. Sebelum kita tidak dimampukan. Jadi selagi mampu, jadi tidak kemampuan bukan mampu sekarang kalau mau suami itu tipsnya dari saya. Jadi yang kedua adalah hati-hati dengan flyer atau promosi-promosi yang lain menawarkan kontennya harus lihat. Betul. Gitu. Jadi kalau membandingkan lihat fasilitas di dalamnya, ingredientsnya apa sih? Tapi lebih detailnya enak lah ngobrol dengan kita sambil ngopi-ngopi enak lah santuy. Nah, datang ke sini dengan Datanglah. Jadi ini menutup sekaligus obrolan kita ya bahwa jangan segan-segan untuk menghubungi Anissa Travel. Kami juga menyediakan fasilitas yang lain. Termasuk kalau tidak salah Anissa kan menyediakan oleh-oleh haji ya, kurma, terus apa lagi tadi jam-jam kami impor. Ya. Jadi semua sudah kita siapkan agar jamaah betul-betul bisa khusyuk melakukan ibadah ini.
Kang Rolf terima kasih, Bu Eno terima kasih. Sama-sama, Mas Di Wahyu. obrolan ini kita lanjut mungkin lain waktu bisa ngobrol dengan tema yang lainnya. Baik. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.